kemarin dia langsung beli Denos. Denos depan belakang. Dia langsung tuh Denos, 3 spoke, terus kemudian ban juga langsung baru ini. Jadi semua part yang bawaannya dia ada saya simpan. Ban pakai Kojak, masih wire ya, nggak apa-apa, masih oke. Terus kemudian naik ke handle post. Handle ini kalau nggak salah ya sekitar 1,2 sampai 1,5 lah. 2? 1. Oh 1. Waduh. Jadi depan belakang mungkin kira-kira kisaran 3 jutaan lah. Oke. 3 jutaan. Terus bannya itu 300 ribuan. Kira-kira 300 ribu satu. Itu baru luar. Terus dalamnya paling 25 lah. Dalam 25.000. 25 ribuan. Terus bannya tadi berapa? 300-an. 300-an. Satu. 300-an. Terus Wow. belakang 3 spoke juga pakai Denos. Dia bisa 8 sampai 10 speed. Ban Kojak hitam, menyesuaikan warnanya, tema hitam-hitam. Masih mulus ya, karena dia belum ngaspal. Tuh, sama sekali belum ngaspal. Belum merasakan kehidupan Nah, yang berat bagaimana ini. Satu lagi nih bonusnya itu di sini. Oke. Oke teman-teman, selamat sore. Balik lagi di Wistria di YouTube channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang velg sepeda lipat. Di mana itu di sini kita ada 2 tipe velg ya. Yang pertama velg jari-jari dan yang kedua adalah velg tipe Denos. Dan kalau ini jari-jarinya itu untuk sepeda lipat ukuran 20 inch. 20 inch dari Pacific Splendid. Nah, kalau ini adalah sepeda Elementroy yang udah di-upgrade yang menggunakan velg Denos tapi ukurannya velg 16 inch Mas ya. Oke, 16 inch. Jadi di sini kita bakal membahas sama Mas Heri yang kemarin beliau tuh ngupgrade sepeda Elementroy ini punya Mas Eki. Jadi perbandingan kelebihan dan kelemahan dengan velg jari-jari begitu. Jadi di sini buat teman-teman yang mungkin pengen upgrade sepeda lipatnya pakai velg Denos bisa jadi inspirasi dan ilmu yang baru gitu. Nanti kita juga bakal shoot velg Denos ini dari dekat gitu teman-teman. Oke, kita bakal sharing dulu sama Mas Heri ya. Ikutin terus ya. Terima kasih. Teman-teman, di sini kita akan membahas tentang velg sepeda lipat ya, karena di sini ada perbandingan antara velg jari-jari di sepeda lipat saya dan velg model Denos di Elementroy. Kita bakal tanya ke Mas Heri perbedaannya di mana, terus harganya berapa serta kelebihan dan kekurangan. Oke Mas, monggo dijelaskan kenapa itu pakai Denos padahal kalau kita pakai velg jari-jari juga tidak apa-apa. Oke. Kalau kenapa pakai Denos? Sorry. Kalau di Sally sih hanya untuk tampilan aja sih. Hanya sebagai tampilan aja. Jadi mendukung penampilan aja biar kelihatan lebih simpel aja. Kalau untuk di road bike memang ngaruh karena dia memang didesain untuk semacam kayak aerospoke gitu. Jadi agar tidak terlalu banyak hambatan ketika dia melaju. Itu di road bike. Makanya dia shape-nya ini dibikin sedikit aerodinamis. Nah, kalau dipasang di Sally, dia hanya semacam lebih ke tampilan aja. Kalau secara kekuatan untuk beberapa kontur jalanan di sini, saya lebih prefer sih jari-jari. Karena ketika dia nanti dapat lubang atau dapat semacam hentakan, dia lebih kuat di jari-jari. Jadi kalau untuk di Sally saya rasa hanya untuk tampilan, apalagi beban dia itu paling banyak menahan bebannya di situ. Dari tinggi seat post dari ini yang paling banyak dapat beban ya kedua roda ini. Makanya kenapa di Sally yang saya sebelumnya saya pakai hanya di depan gitu. Itu untuk yang 3 spoke-nya. Jadi perbedaannya kenapa dipasang 3 spoke
lebih ke tampilan aja. Tapi tampilan sama ini sih. Kalau yang ada yang Camhesi yang 11 speed, dia depan belakang juga pakai ini tapi karbon. Jadi dia pertama ngejar tampilan, yang kedua ngejar berat, bobot si sepeda. Dengan three-spoke seperti ini, kalau dibandingkan dengan yang originalnya, dia selisih beratnya lumayan. Ini kalau nggak salah 0,8 atau 0,7, nggak nyampe 1 kilo. Kalau yang bawaannya sampai 1 kilo. Mungkin itu. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk jalanan di Indonesia yang tidak semuanya rata, prefer pakai jari-jari. Kalau mau pakai three-spoke, banyak sih modelnya, nggak cuma Denos. Cuma Denos ini dia bikin dengan versi ekonomisnya, karena yang lain udah pakai karbon. Itu. Berarti kemarin Mas Eki ini kepingin ganti Denos itu kenapa? Karena Elementronya kan ingin punya Mas Eki nih. Ya. Kita dapat project buat ngupgrade Ya. sepedanya. Terus kenapa tuh Mas kira-kira Mas Eki kepingin ganti yang Denos? Itu berdasarkan keinginan dia atau ada referensi dari tempat lain? Dia kalau referensi pasti dari sebelumnya. Terus kemudian kemarin dia cerita roadmapnya dia pakai Denos. Jadi ngejar tampilan sama aerospoke gitu aja sih. Jadi karena kalau di road bike memang ngaruh banget. Di sini ya hanya untuk tampilan aja. Oh begitu. Aerospoke tadi itu apa Mas? Aerospoke tuh kayak ini loh, kayak aerodinamis tapi diaplikasikan ke ini, ke velgnya. Oh jadi itu kayak semacam ini ya, metode apa teorikal gitu ya? Ya, kayak metode gitu. Jadi agar tidak terlalu banyak hambatan angin di situ, makanya dia bikin shape-nya itu nggak terlalu yang kotak-kotak gitu. Oke, tapi aku boleh tanya nggak? Kemarin kan sempat Mas Heri itu ganti velg Denos juga yang depan ya? Ya. Itu kan pernah ada retak halus tuh Ya. karena Denosnya itu. Ya. Itu kenapa Mas kok bisa retak halus? Apa karena hentakan waktu kita goes? Atau karena kekuatannya yang nggak terlalu kuat? Atau gimana itu? Kalau kekuatan dari Denos sendiri itu udah ada rekomendasi maksimal di 80 kilo. Nah, waktu itu beratku juga memang di kisaran 80. Cuma masalahnya 80 yang direkomendasikan di situ kan jalannya juga jalannya halus, terus kemudian memang ini didesain buat ngebut gitu. Sedangkan di jalan sini Cikarang itu banyak pohon lubang, terus Batu-batu. polisi tidur. Nah itu yang membuat jadi terkesan ringkih gitu. Tapi tanggung jawabnya Denos adalah ketika ada komplain seperti itu dia langsung diganti. Jadi dari Mas Denis, namanya Mas Denis Denos. Nah dia menerima komplainan ketika memang ada retakan atau apa, dia langsung ganti. Itu bagusnya Denos. Ini made in Indonesia sih. Itu juga made Indonesia? Iya, ini semua lokal. Denos tuh nama velgnya atau tipe velgnya atau apa sih? Denos itu nama produknya. Oh ya. Nama produknya. Nah, saya nggak tahu, tapi si ownernya namanya Denis, mungkin dari situ ya. Denis. Tapi secara general memang itu velg Denos kalau nyari di marketplace. Ya, Denos tinggal kita cari ukuran Denos 16 atau Denos nanti 700. Yang 700 itu buat road bike, yang 16 buat ini. Berarti dia tuh homemade Mas? Atau ada pabrik sendiri? Iya. Atau impor? Iya, homemade. Oh itu homemade? Homemade. Seriusan? Serius. Oh saya baru tahu kalau dia homemade. Serius. Berarti RB juga homemade? Iya, Oh, dia homemade. tak kirain dari pabrik ya? Dia homemade. Tak kirain harganya juga mahal. Tapi mahal emang ya? 1 jutaan ya? 1 juta. Nah 3 juta itu ya 2 pasang ya? Wow. Tapi
untuk 3 juta depan belakang. Kalau kita pakai pakai karbon itu cuma dapat depan doang. Perbedaannya di situ. Ini pakai karbon enggak? Ini enggak, ini high composite. Oh, high composite gitu ya. Oh, Iya. beda lagi berarti ya. Beda, memang secara bahan beda, makanya kenapa dia agak sedikit ringkih kalau ketemu sama lubang atau polisi tidur, itulah karena bahannya juga beda. Oke. Tapi untuk road bike, kalau memang jalannya dapat jalan yang bagus, Mantap. mantap. Banyak yang pakai, masalahnya Indonesia banyak pakai. Berarti dari segi tampilan dan dari segi display buat ganteng lah ya. Iya, Denos bagus. price, Harga ya bagus. harga, ya bandingin sama yang. Tapi kalau misalnya di jalanan yang nggak rata dan rusak, mending Nggak pakai rata. yang jari-jari. Iya, mending pakai jari-jari lebih rekomend. Oke. Siap. Mungkin itu aja ilmu yang bisa kita sharing hari ini. Kita lihat dari dekat kalau misalnya velg jari-jari seperti ini, teman-teman. Nah, kalau Denos seperti ini. Oke. Terima kasih banyak. See you di next video ya.